penuh kerinduan dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kembali kita bisa berkumpul di gereja, dan juga ada saudara-saudara kita yang mengikuti secara online, live streaming. Ya, dari tempat ini kami yang ada di gereja mengucapkan selamat beribadah bersama-sama. Tidak bertemu tetapi tetap satu roh di dalam Tuhan. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Ayat 20. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 34 ayat 20. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Silakan duduk. Judul khotbah kita saat ini adalah Mengapa Harus Bertahan. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata pahit, dan kata-kata ini bercampur dengan rasa marah, kemarahan. Kadang-kadang dia reda, tetapi kemudian terjadi juga luapan emosi. Karena sudah lama ada tertahan sesuatu di dalam hati kita. Dan kemudian mulai muncul kata-kata, untuk apa saya teruskan? Kenapa saya harus teruskan? Untuk apa lagi saya harus terus berusaha? Untuk apa saya harus terus berjuang? Ini kata-kata pahit ya, kepahitan hati. Ada orang yang berkata, untuk apa saya teruskan? Untuk apa saya harus terus berusaha, berjuang? Sedangkan saya tidak melihat ada hasil yang baik yang dihasilkan dari apa yang sedang saya hadapi saat ini. Saya sudah doa puasa, doa semalaman. Saya sudah ambil waktu untuk berdoa. Segala macam jenis doa saya sudah lakukan. Saya juga sudah bekerja, sudah berjuang, sudah berusaha melakukan hal-hal yang benar. Tetapi kenapa tidak terjadi apa-apa? Seperti tidak ada hasil yang saya dapat begitu. Saya juga sudah berusaha percaya kepada janji Tuhan. Saya bersandar kepada firman Tuhan. Tetapi ternyata tetap tidak ada perubahan juga. Dan kita waktu kita angkat kepala, sepertinya langit ini gelap terus. Langit tidak pernah cerah di dalam kita punya hidup ini. Dan kita mulai bilang, sepertinya saya punya hidup ini sia-sia. Dan kita mulai menormalisasi keadaan itu dengan berkata, mungkin sudah kehendak Tuhan. Saya sial begini, saya tidak baik begini. Pokoknya kita mulai menormalisasikan itu sebagai kehendak Tuhan. Nah, bukankah kata-kata yang saya ucapkan tadi itu mengungkapkan perasaan banyak orang, termasuk kita juga mungkin pernah mengucapkan kata-kata itu.
Kita berkata, why? Mengapa? Kenapa terjadi demikian? Ada seorang laki-laki yang penyakitnya makin parah bukan makin baik. Dia akan berkata-kata seperti yang tadi. Sepertinya hidupku sia-sia. Saya sudah berdoa, saya sudah bekerja, saya sudah berobat, saya sudah bikin macam-macam. Tetapi kenapa penyakit saya makin parah? Ada seorang perempuan atau seorang ibu rumah tangga yang mungkin mengalami pergumulan rumah tangga yang terus menerus. Dan dia begitu sangat tertekan dengan keadaannya. Kemudian ada seorang pemimpin yang menghadapi banyak konflik di tempat pekerjaannya. Dia diserang, dia dipersalahkan, dia dituduh, dia dihina, dia dibikin macam-macam. Untuk apa bertahan? Kemudian orang yang mengalami penyakit yang kompleks kronis, bukankah akan merasa putus asa, frustrasi, apalagi pada saat dia merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Aduh, sudah 3 bulan saya sakit ini tidak ada yang kunjungi. Tante kah, om kah dulu yang saya bantu. Orang-orang yang selama ini dekat dengan saya, yang saya juga setiap mereka minta tolong saya selalu ada untuk mereka. Mereka perlu apa, saya selalu buka tangan untuk mereka. Tetapi saat saya sakit, tidak ada satu batang hidung pun yang muncul di rumah saya. Ini kan bikin tertekan. Kemudian ada seorang mahasiswa. Dia sudah berusaha bekerja keras mengerjakan tugas. Tetapi ternyata nilai ujiannya tetap C. Tertekan toh? Ada mama-mama sudah baca buku-buku parenting bagaimana mengasuh anak-anak. Kalau soal doa itu terus saya tanya dia sudah berdoa dengan segala macam metode. Dia mulai ikut seminar-seminar tentang parenting, bagaimana mengasuh anaknya, bagaimana membesarkan mereka. Cara-caranya semua dia sudah belajar. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Anak remajanya tetap saja memberontak. Dia bukan hanya ikut seminar, tetapi buku-buku yang ada di toko buku yang berkaitan dengan parenting, dia sudah beli dan dia sudah baca, menghayati dan mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan keluarganya. Pasti untuk anak-anaknya. Ini contoh-contoh konkret ya. Ada orang tua tunggal, seorang mama atau seorang bapak yang bekerja dengan banting tulang, bahkan bekerja sampingan. Setelah dia pulang dari pekerjaannya yang utama, dia bekerja lagi untuk ambil pekerjaan lain supaya ada tambahan. Ada income yang masuk dalam rumah tangga. Karena dia seorang orang tua tunggal yang bekerja keras untuk anaknya, untuk keluarganya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Tetapi ternyata masih saja tidak bisa atau tidak mampu melunasi tagihan-tagihan. Dan juga ada beberapa yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar. Ini kita bicara hidup yang realistis, yang real, yang dialami. Sudah kerja banting tulang, tetapi pada saat tagihan demi tagihan harus diselesaikan, uang tidak cukup. Apakah itu bukan sebuah penderitaan, tekanan yang sangat berat? Tentu tekanannya sangat luar biasa. Tentu di balik semua problem yang kita dengar tadi, ada terkandung yang namanya pergumulan. Orang yang bergumul dengan penyakitnya,
orang yang bergumul dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan, orang yang bergumul dengan bagaimana menghadapi situasi keluarganya, dan juga yang lain-lain yang kita dengar tadi. Akhirnya, ada dorongan untuk mencari kehidupan yang baru. Ada keadaan yang membuat orang yang bergumul ini, yang selama ini dia mengalami masalah-masalah ini, dia merasa dia terjebak dalam depresi, dia takut, dia kesepian, dia merasa bersalah, dia hidup dalam kecemasan dan banyak tekanan-tekanan yang lain. Dia ingin keluar dari semuanya itu. Tetapi masalahnya, ingin keluar dari semuanya itu, apakah nanti akan hasilnya baik atau tidak, tergantung keputusan yang diambil. Nah saudara, kita lihat bagaimana apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya merupakan ungkapan jiwa kita. Keadaan kita semua, walaupun tidak semua hal yang tadi saya sebutkan, tetapi semua kita pernah atau mungkin sedang mengalami tekanan seperti itu. Saya tanya mama-mama, uang di tabungan hanya 1 juta. Anak kasih informasi, mama, nanti kasih tahu bapak, 2 minggu ke depan akan ada pembayaran 15 juta. Tertekankah tidak saudara-saudara? Ya tertekan. Kalau anak bilang, mama bilang kepada bapak, ada pembayaran 25 juta untuk 1 minggu ke depan. Atau tidak usah 1 minggu ke depan, 3 hari ke depan. Pas mama buka cek mobile banking, saldo Anda 2 miliar 350 juta. Mama dia siul. Berapa kau bilang tadi? Sekian mama. Nanti mama tambah bonus buat kau. Gampang toh? Tapi bagaimana kalau situasinya seperti yang pertama? Tidak gampang saudara-saudara. Kita ingin keluar dari keadaan itu. Tapi masalahnya perjalanan perkuliahan anak kita sudah di ujung perjalanannya. Mau mundur salah-salah, mau maju juga ada halangan, ada tantangan yang menanti, yaitu tantangan masalah bagaimana menyelesaikan pembayaran itu. Pilih bertahan atau mundur? Saudara, kalau bertahan berarti telepon anak bapak dan mama sudah sampai kepada kekuatan terakhir, sudah tidak bisa lagi. Jadi kau di situ ya kau cari jalan lah. Kalau masih lanjut, kalau tidak ya sudah kau pulang sudah. Apakah begitu? Makanya saya bilang tadi, pilihan akan menentukan ke depan akan jadi seperti apa. Kita juga sebagai anak Tuhan, selain tekanan-tekanan hidup sendiri, yang tadi kita rasakan itu, yang saya jelaskan. Tetapi dalam mengiring Tuhan juga kan ada tekanan-tekanan yang terjadi. Selain tekanan yang tadi, tetapi mungkin tekanan juga dalam pelayanan dan macam-macam yang lain. Dan iblis lihat kita dari jauh. Dia kan tidak bisa dekat kita karena kita masih anak Tuhan. Dia mulai bisik, bukan bisik, dia mulai bicara dari jauh. Secara roh memang kita tidak lihat. Pace, kasihan kau, mundur sudah. Tidak usah bertahan. Aduh, kau tidak usah bertahan dalam pelayanan. Tidak usah bertahan jadi anak Tuhan. Ini ada jalan yang lebar. Tetapi firman Tuhan bilang, lebar jalan menuju kepada kebinasaan. Tekanan akan datang. Kita akan bertanya, kapan matahari akan terbit dalam hidup saya? Kapan fajar itu akan menyingsing? Kita juga mungkin akan bilang, seakan-akan kita lagi berlari. Bukan lari yang 100 meter, tetapi lari maraton sekian kilometer. Dan lari maratonnya tengah malam mungkin gelap.
kita bilang di manakah garis akhirnya? Sampai kapankah semua ini akan berlalu? Atau mungkin kita bilang, apakah garis akhir ini adakah tidak? Tekanan-tekanan itu nyata dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa menyangkal barang itu. Untuk apa aku harus bertahan? Kita mempunyai segala macam alasan yang masuk akal, yang muncul di pikiran kita, di benak kita untuk kita harus berhenti. Sudah, saya stop sudah. Anak yang kepala batu begini, sudah saya stop berdoa untuk dia. Saya stop untuk urus dia. Terserah mau hancur-hancur, mau kacau-kacau, mau apa terserah. Itu berarti tidak bertahan. Tetapi kita yang percaya kepada firman Tuhan, kita akan bilang begini. Tuhan, saya selalu percaya. Tidak ada yang terlambat bagimu. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Saya sebagai orang tua sudah belajar berbagai macam hal, sudah mengerahkan semua kemampuan saya, sebisa yang saya mampu. Lebih daripada itu, selesaikanlah oh Tuhan. Selesaikan oh Tuhan, sekarang ku pasrahkan. Begitu toh? Kita memang tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tadi kita membaca firman Tuhan yang berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari apa? Dari semuanya itu. Dari ayat ini kita belajar bahwa Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan atau kesusahan, kesulitan orang benar itu banyak. Bukan berarti karena kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang yang menyembah Tuhan, terus tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, aman-aman dan damai semuanya. Kata banyak ini diletakkan di awal. Menjadi orang benar bukan berarti hidupnya mulus. Nah karena itu saudara-saudara, menjadi anak Tuhan tidak bisa membebaskan kita dari setiap ujian yang datang. Amin. Ini kita sampai hari ini masih bahas tentang ini ya. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan bilang, Tuhan melepaskan dari semua. Berapa? Berapa banyak? Berapa yang Tuhan lepaskan? 1/4? 1/2? Berapa banyak saudara? Bilang ke sebelah, semua. Tuhan melepaskan semuanya. Berarti kita harus bertahan karena ada jaminan bahwa tidak ada satupun masalah yang luput dari pertolongan Tuhan. Selalu ada kepastian di akhir. Waktu kita jalani macam tidak ada kepastian, tetapi ada waktu penentuan Tuhan. Di akhirnya Tuhan pasti akan bertindak menurut waktu dan cara Tuhan, bukan menurut waktu dan cara kita. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita harus pertahankan. Tetapi ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak boleh dipertahankan. Kesetiaan kepada Tuhan harus dipertahankan. Bapak dan mama yang berjuang untuk rumah tangganya harus dipertahankan apapun harga yang harus dibayar. Amin Bapak Mama? Mau Bapak Mama kah atau orang tua tunggal kah? Harus bertahan. Kalau bukan kita yang bertahan urus anak-anak kita, siapa yang kita mau suruh urus anak kita?
Sedangkan tanggung jawab itu Tuhan kasih untuk kita sebagai orang tua. Pekerjaan kita, kalau Tuhan sudah taruh di situ, sesulit apapun, walaupun mungkin terjadi konflik dan segala macam yang lain, bertahan sampai pensiun. Kecuali Tuhan tuntun secara khusus lewat sebuah pergumulan, dan memang ada pekerjaan pengganti yang nanti kita harus kerja di sana, tidak apa-apa. Ada juga orang yang begitu toh, sudah jadi pramugari selama sekian tahun, kemudian karena sudah menikah, suaminya bilang, ya mah, kau pensiun sudah dari pramugari. Tapi dia bilang, saya tidak mau setelah pensiun hanya tinggal di rumah, kau memang ada gaji dan segala macam, tetapi saya tetap mau bekerja. Oke, kalau gitu mari kita rancang. Setelah kau pensiun, kau keluar dari sana, resign, usaha apa yang kita mau lakukan? Jadi setelah resign kemudian mereka lanjut dengan usaha yang berikut yang dikelola oleh istrinya. Tetapi jangan berani kalau kita belum punya kepastian akan pekerjaan ke depan, terus kemudian kita mundur hanya gara-gara konflik di kantor. Karena apa? Ekonomi kita akan babak belur. Kita tidak punya sandaran untuk tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan sandaran apa? Mau dapat dari mana? Siapa yang akan kasih? Tetapi pekerjaan kita yang kita sedang kerja sekarang, walaupun banyak masalah persoalan di situ, bertahan saja. Tuhan pasti akan tolong kita. Yang pertama akan tolong supaya hati kita tetap damai sejahtera, sukacita, dan kita tetap tenang menjalani pekerjaan kita. Apapun situasinya. Dan kita percaya bahwa situasi tidak mungkin akan begitu terus. Kalau kita anak Tuhan yang kerja di situ, terus kemudian kita diperlakukan sewenang-wenang terus, Allah akan bertindak. Perubahan bisa terjadi. Pergantian kepemimpinan bisa terjadi. Rotasi bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dari pihak Tuhan. Amin. Jadi jangan kemudian kita gampang-gampang, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak bisa tahan. Ya solusinya apa? Apa jalan keluarnya? Apakah dengan kita resign, kemudian hanya dengan datang berdoa tiap minggu, beribadah tiap minggu, rekening kita langsung bunyi tiap bulan di tanggal sekian awal bulan? Kling, kita baca. Dulu waktu masih kerjakan, gaji totalnya 15 juta, andai kata begitu. Tetapi waktu sudah tidak bekerja, langsung bunyi. Kling, 100 juta. Pengirimnya Allah Bapa di surga. Bisa begitu? Tidak bisa begitu saudara-saudara. Tuhan memelihara kita lewat apa yang kita kerjakan. Amin. Tuhan memelihara kita lewat apa yang kita kerjakan. Dibilang selama bumi masih ada, tidak akan berhenti waktu untuk menabur dan menuai. Orang menabur itu bekerja, orang menuai bekerja. Makan saja kita harus kerahkan tenaga. Makan harus mengeluarkan sekian kalori. Kita memasukkan kalori ke dalam tubuh, tetapi waktu kita memasukkan kalori, kita masak mengeluarkan kalori. Angkat makanan ke meja mengeluarkan kalori. Sendok dia kasih masuk ke mulut, dan waktu kita kunyah dia mengeluarkan kalori. Jadi ya begitu sudah hidup kita manusia. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertahan karena ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan, kata melepaskan dalam bahasa aslinya kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu adalah tindakan yang berulang. Dalam masa depan kita yang berkelanjutan, kata melepaskan itu Tuhan berulang-ulang kali melepaskan kita. Ada masalah begini, Tuhan lepaskan kita. Berikut lagi kita alami masalah apa, pada akhirnya Tuhan lepaskan kita. Berikut lagi kita alami masalah apa, pada akhirnya Tuhan lepaskan kita.
Kalau kita daftarkan itu dari kita kecil sampai sekarang, sudah berapa kali Tuhan melepaskan kita. Dan kita bisa berkata, betapa baiknya Tuhan yang sudah pelihara hidup saya. Jadi kita bertahan. Karena Tuhan tidak menolong kita hanya satu kali, terus kemudian Tuhan tinggalkan kita, dia pergi. Dia menolong hari demi hari. Waktu demi waktu. Hari ini dia menolong. Besok Tuhan masih tolong saudara. Lusa Tuhan masih tolong. Tahun depan kalau Tuhan tolong kita masih ada, Tuhan masih tolong. 30 tahun ke depan Tuhan sayang kita masih ada, Tuhan masih tolong. Ini kan berarti 30 tahun ke depan. Kalau saya kan sekarang tahun ini masuk 52 ya. Ini bukan pengumuman. Ini kan kita berhitung umur. Berarti kalau 30 tahun ke depan Tuhan sayang masih ada, berarti 82. Kira-kira 82 itu saya sudah seperti apa ya? Tidak bisa membayangkan. Atau pas dengar khotbah langsung cari aplikasi yang wajahnya dari sekarang terus kira-kira 80 tahun. Kan ada begitu tuh, aplikasi yang seperti itu. Tetapi yang jelas firman Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan tetap sama. Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap menolong kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu, mungkin saat sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang sedang muncul. Ada perkataan-perkataan yang pahit yang mungkin keluar dari mulut kita. Aduh, rasanya sudah tidak bisa bertahan lagi. Pertanyaannya, kalau tidak bertahan, mau jadi apa ke depan? Sudahkah kita bisa memprediksi kalau kita menyerah, kita mundur, kita tidak bertahan akan jadi apa ke depan? Tapi yang jelas tadi seorang mama yang mendapat informasi tentang pembayaran uang kuliah bahwa 2 minggu ke depan akan dibayar sekian dan ternyata di rekening mereka hanya sedikit. Syukur-syukur 1 juta. Jangan-jangan tinggal pas buka rekening 0 rupiah. Sekarang kan bisa begitu toh. Kalau dulu kalau 0 rupiah itu tutup rekening. Kalau sekarang saya lihat 0 rupiah masih selamat tuh. Di manakah pengharapan kita? Dan kita berkata, Tuhan akan melepaskan saya dari semuanya itu. Jalan pasti akan terbuka. Nah saudara, sangat menarik kisah ini. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 34 ini berbicara tentang Daud yang melarikan diri. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh dan kemudian dia melarikan diri ke Gat. Saudara tahu Gat itu apa? Gat itu tempat ya. Tapi Gat itu tempat kampung halamannya Goliat. Yang bunuh Goliat siapa? Daud. Berani-beraninya Daud pergi ke kampung halamannya Goliat. Orang-orang mengenal dia sebagai pahlawan Israel yang membunuh pahlawan mereka. Ini karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia melarikan diri ke sana. Nah supaya orang tidak bunuh dia, firman Tuhan bilang, dia berpura-pura gila. Pada waktu dia berpura-pura gila, dilaporkan kepada raja, terus kemudian raja usir dia dan akhirnya dia pergi ke gua Adulam itu. Ini kan aneh toh. Ini macam kau pergi untuk serahkan diri untuk dapat bantai di sana. Kau sudah bunuh pahlawannya mereka, sekarang kau pergi ke negerinya mereka. Bahkan ke kampung halamannya Goliat. Kalau kita baca itu Goliat berasal dari Gat. Tetapi ternyata walaupun Daud kelihatannya keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, tetapi ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Mulut singa siapa? Saul. Anggap saja begitu. Mulut buaya siapa? Ya orang Amalek, raja dan orang apa? Penguasa kerajaan di situ kan. Tetapi ternyata mau mulut singa kah, mau mulut buaya kah, tapi bukan buaya darat ya. Mau mulut siapakah? Kalau Tuhan beserta kita, kita akan bertahan dan kita akan menang. Itu yang orang Israel bilang. Orang Israel selalu percaya. Kalau firman Tuhan benar, kita akan bertahan. Tetapi kalau firman Tuhan tidak benar, maka kita akan lenyap. Negara-negara lain yang benci kepada mereka, berusaha untuk memusnahkan mereka, berusaha untuk menghapuskan mereka dari peta dunia ini. Tetapi orang Israel punya pengharapan.
Kalau firman Tuhan itu benar, Israel eksistensinya akan terus terjaga. Dan orang Israel percaya bahwa sebagian besar dari firman Tuhan adalah cerita tentang Israel, cerita tentang Allah Israel yang mampu memelihara umatnya di tengah-tengah situasi yang paling berbahaya sekalipun. Orang Israel selalu mengalami situasi yang berbahaya dan mengancam nyawa mereka, keberadaan mereka. Bukan hanya zaman dulu, sampai zaman sekarang. Dan memang firman Tuhan bilang, sampai akhir zaman, mereka akan mengalami berbagai macam konflik dan serangan-serangan. Tetapi mereka akan bertahan karena Tuhan menyertai mereka. Dan kita, sebagai Israel rohani, kita pun akan bertahan. Karena Tuhan yang sama yang membela bangsa Israel, yang menolong bangsa Israel. Tuhan yang sama yang kita sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya undang para pelayan untuk datang ke depan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan Kau baik. Mari renungkan firman Tuhan. Apa situasi yang saudara sedang hadapi saat sekarang ini? Mungkin tidak persis seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita datang dengan kerinduan bahwa saya mengharapkan pertolongan-Mu lebih dari apapun juga. Saat tidak ada jalan, saat saya menghadapi persoalan, saya percaya bahwa Engkau Yesus selalu ada di sana untuk memberikan saya jawaban. Menghadapi kenyataan yang pahit dan saya rasanya tidak mampu untuk bertahan, saya percaya Engkau ada di sana untuk memberikan saya jawaban. Karena hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kepada kita pengharapan. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kepada kita kepastian dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu yang berkata, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yesus dan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.